Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triampa Nufitria Pepada dari kelas Pendidikan Biologi A, Fakultas Matematika dan IPA, Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan sharing-sharing ilmu kepada teman sekalian mengenai bela negara di tengah wabah COVID-19 yang tengah melanda Indonesia. Yang pertama yang perlu kita ketahui sebenarnya bagaimana atau apa yang dimaksud dengan bela negara. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 Pasal 9 Ayat 1 tentang pertahanan negara, upaya bela negara itu merupakan sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan juga negara. Kemudian yang selanjutnya jenis-jenis bela negara. Jenis bela negara ini terdiri atas dua, yaitu ada bela negara secara fisik dan juga bela negara secara non-fisik. Yang pertama yaitu bela negara secara fisik, yaitu dengan cara dapat dilakukan dengan cara memanggul senjata dengan menghadapi serangan atau agresi musuh. Kemudian yang kedua yaitu bela negara secara non-fisik merupakan segala upaya untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan cara meningkatkan kesadaran berbangsa dan juga bernegara, menanamkan kecintaan terhadap tanah air, salah satunya diwujudkan dengan sadar dan taat membayar pajak, serta berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara, termasuk penanggulangan ancaman dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya yaitu bagaimana sebenarnya hubungan bela negara dengan pandemi COVID-19 yang tengah terjadi di Indonesia saat ini. Nah, COVID-19 ini merupakan penyakit yang timbul oleh infeksi virus corona baru yang berasal dari keluarga corona. Namun, jenis virus yang menyebar kali ini belum pernah ada sebelumnya dan merupakan varian jenis baru. Kemudian, seperti juga infeksi jenis virus corona lainnya, virus corona baru ini menular pada manusia melalui hewan. Kemudian jika kita mengingat cepatnya proses penyebaran dan penularannya di seluruh dunia, Badan Kesehatan Dunia atau WHO telah menetapkan COVID-19 sebagai pandemi global. Kemudian perlu kita ketahui juga pada kasus atau wabah yang sudah banyak menyerang berbagai negara di dunia yaitu COVID-19, suatu pembelaan terhadap negara merupakan hal yang wajib dilakukan bagi setiap warga negara dari berbagai kalangan, baik itu kalangan bawah, menengah maupun juga kalangan atas. Nah, kemudian kita pasti bertanya-tanya, mengapa demikian? Hal itu dikarenakan bela negara itu bukan hanya sebuah keharusan untuk senantiasa menjaga eksistensi negara, namun juga menjaga ketertiban serta keamanan sebuah negara. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara dan syarat-syarat tentang pembelaan diatur dalam undang-undang. Kesadaran bela negara itu hakikatnya kesediaan berbakti pada negara dan kesediaan berkorban membela negara. Kemudian diantaranya contoh perilaku untuk membela negara diantaranya dimulai dengan terbitanya hubungan baik antar sesama warga hingga proses kerjasama untuk menghadapi ancaman dampak dari COVID-19 ini. Hal ini merupakan sebuah bukti adanya rasa nasionalisme yang dijewantahkan ke dalam sebuah sikap dan perilaku warga negara dalam posisinya sebagai warga negara. Nah, di sini mengingat bahwa kondisi pandemi di Indonesia yang belum surut sampai sekarang, ada beberapa cara yang perlu teman-teman ketahui dalam menghadapi COVID-19. Nah, yang pertama cara yang dapat dilakukan itu dengan menguatkan sistem imun. Sistem imun tubuh ini sangat diperlukan untuk melawan infeksi virus dalam tubuh kita. Adapun beberapa cara yang perlu kita lakukan untuk memperkuat sistem imun tubuh kita yaitu cukup istirahat, menghindari stres, kemudian memakan makanan yang bergizi. Kemudian selanjutnya rutin mencuci tangan. Nah, rutin mencuci tangan artinya setiap saat kita selalu mencuci tangan kita sesuai dengan ketentuan bagaimana mencuci tangan dengan baik. Kemudian ada jangan menyentuh mata, hidung, dan mulut. Pada bagian ini maksudnya kita tidak boleh menyentuh mata, hidung maupun mulut kita sebelum mencuci tangan karena tidak menutup kemungkinan bahwa tangan kita itu telah terkontaminasi atau benda-benda yang kita sentuh itu merupakan benda-benda yang terpapar, sehingga apabila kita menyentuh organ-organ tubuh tadi dapat memudahkan atau dapat menjadi jalannya virus
dapat menjadi jalan masuk virus untuk menuju ke dalam kulit kita. Kemudian selanjutnya itu hindari tempat keramaian. Tempat keramaian ini sangat harus dihindari dalam upaya untuk mencegah penyebaran virus, karena penyebaran virus itu sangat rentan terjadi pada tempat yang ramai. Kemudian selanjutnya isolasi diri dari sakit. Isolasi diri ini perlu, karena misalnya jika kita telah mengalami atau merasakan gejala-gejala COVID-19 ini, segera lakukan isolasi mandiri atau hubungi pihak kesehatan agar kita tidak membuat klaster penyebaran baru. Kemudian yang terakhir dan yang paling penting yaitu menggunakan masker. Menggunakan masker ini merupakan salah satu bentuk untuk mencegah penularan COVID-19 ini. Dengan sering menggunakan masker dan juga saling menjaga jarak tentunya akan mampu untuk mengendalikan laju penyebaran virus COVID di Indonesia. Baiklah, sekian dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat berguna kepada teman-teman sekalian. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.